Asas dan teori pemungutan pajak. Teori development from below berpendapat bahwa orang akan lebih bersedia membayar pajak kepada pemerintah daerah daripada kepada pemerintah pusat, karena mereka dapat secara mudah melihat manfaat langsung dalam pembangunan di daerah mereka. Menurut Devi, berlandaskan teori tersebut dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam kemampuan administrasi pajak daerah. Pertama, apakah pemerintah daerah mempunyai cukup kemauan politik untuk mengenakan suatu pajak secara efektif dan adil? Karena pengenaan pajak daerah yang adil membutuhkan pengadministrasian data pajak yang akurat. Pengadministrasian pajak yang efektif akan memudahkan masyarakat dalam membayar pajak. Hal ini akan mendorong meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Kedua, apakah pemerintah daerah memiliki kemampuan administrasi efektif atas suatu pajak? Hal ini sangatlah penting dalam rangka transparansi pengelolaan dana yang berasal dari pajak. Menurut Prakoso 2005, memaparkan terdapat dua faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab pengenaan dan pemungutan pajak, yaitu 1. Tingkat kemampuan dan ketersediaan tenaga terampil di daerah yang dibutuhkan sebagai tenaga pelaksana administrasi perpajakan di daerah. Tingkat kemampuan dan tersedianya tenaga terampil administratif perpajakan sangat dibutuhkan daerah. Tenaga terampil mungkin terbatas dan sulit bagi pemerintah daerah, meskipun ada alternatif seperti menyewa konsultan atau bantuan tenaga dari suatu instansi lain, misal kantor pusat statistik atau jasa asuransi. Instansi ini merupakan tempat tersedianya tenaga ahli yang dapat dimanfaatkan keahliannya dan pengalamannya oleh daerah. 2. Sejauh mana kedekatan pemungut pajak dengan wajib pajak daerah atau desakan politis terhadap keadilan dan ketegasan dalam proses pemungutan pajak tersebut. Dalam pemungutan pajak perlu dipertimbangkan berbagai asas dalam pelaksanaannya yang bersifat universal. Asas pemungutan pajak merupakan acuan untuk melakukan pemungutan pajak kepada wajib pajak. Dalam pemungutan pajak, terdapat asas-asas pemungutan pajak yang dikenal dengan nama The Four Canons atau The Four Maxims yang disusun oleh Adam Smith dalam Sunandar 2012 halaman 17 dengan uraian sebagai berikut. Pertama, equality atau keseimbangan. Pembebanan pajak di antara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah. Prinsip kemampuan membayar menyebutkan bahwa orang yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dengan jumlah yang sama, sementara orang yang mempunyai kemampuan lebih besar harus membayar lebih besar. Prinsip pertama adalah keadilan horizontal, sedangkan prinsip keadilan kedua adalah keadilan vertikal. Yang kedua adalah certainty, yaitu kejelasan. Pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi, atau not arbitrary. Dalam asas ini, kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya. 3. Convenience of payment, atau pemungutan yang tepat. Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan, atau keuntungan yang dikenakan pajak. 4. Economy of collections, atau penghematan dalam pemungutan. Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat atau seefisien mungkin. Jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak jika biaya yang dikeluarkan atau administrative cost lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh. Selain itu, biaya untuk memenuhi kewajiban pajak bagi wajib pajak atau compliance cost hendaknya sekecil mungkin. Dengan demikian, sistem yang dipilih untuk mengumpulkan pajak hendaknya adalah sistem yang sekecil mungkin membebani masyarakat secara keseluruhan. Menurut Musgrave dan Musgrave, struktur pajak yang baik sebagai berikut.
Sistem administrasi yang mengurangi tingkat ketidakpastian basis pajak dan rendahnya biaya administrasi dan biaya kepatuhan atau compliance cost adalah merupakan prasyarat dari penetapan struktur pajak yang baik. Sedangkan mengenai biaya kepatuhan atau compliance cost, Slemrod dalam Sunandar mengemukakan bahwa terdapat kecenderungan pemerintah menerapkan kebijakan mengurangi biaya administrasi, namun mengorbankan kenaikan biaya kepatuhan. Pemerintah mengambil kebijakan tersebut untuk menghemat biaya sosial dengan efisien pengeluaran pemerintah dalam kegiatan pemungutan pajak. Biaya kepatuhan yang tinggi dapat menjadi hambatan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga penerimaan sektor pajak rendah. Sebaliknya, semakin rendah biaya kepatuhan, makin mudah bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Teknik pemungutan pajak. Pada dasarnya, sistem atau teknik pemungutan pajak merupakan cara bagaimana memungut pajak kepada masyarakat. Menurut Rosdiana, ada 3 teknik pemungutan pajak, yaitu Official Assessment System, Self-Assessment System, Hybrid, dan sistem atau Semi Self-Assessment System. Ketiga teknik tersebut dijelaskan sebagai berikut. 1. Official Assessment System. Sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pemungut atau aparatur pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif, menunggu ketetapan dari aparatur pajak. Hutang pajak baru timbul bila sudah ada surat ketetapan pajak dari aparatur pajak. 2. Self-Assessment System. Sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan pajak yang terutang oleh wajib pajak berada pada wajib pajak sendiri. Menurut International Tax Glossary, dalam Rosdiana, definisi self-assessment adalah under self-assessment is mean the system which the taxpayer is required not only to declare his basis of assessment, e.g. taxable income, but also to submit a calculation of the tax due from him and usually to accompany his calculation with payment of the amount he regards as due. Dalam sistem tersebut, wajib pajak tidak hanya melaporkan jumlah pajak yang terutang, tetapi juga harus aktif menghitung, menetapkan, menyetor sendiri pajak yang terutang. Fiskus berperan untuk mengawasi dan melakukan penelitian terhadap surat pemberitahuan atau SPT yang telah diisi dengan lengkap beserta lampirannya. Fiskus juga meneliti kebenaran perhitungan. Selain itu, untuk menguji kepatuhan wajib pajak, Fiskus dapat melakukan pemeriksaan. 3. Hybrid system atau semi self-assessment system. Hibridisasi antara self-assessment dan official assessment semakin berkembang pesat sejak diperkenalkannya teknik pemotongan atau pemungutan pajak yang populer disebut withholding system. Ide pemungutan pajak dengan cara withholding pertama kali diintrodusir di Amerika Serikat pada tahun 1943 dalam rangka mengakselerasi pengumpulan atau pemungutan pajak selama Perang Dunia Kedua, sebagaimana dikemukakan oleh Angelo dalam Rosdiana. The idea of tax withholding was first introduced in the United States in 1943 to accelerate collection of income tax during World War II. Karena terbukti efisien dan efektif, sistem withholding dengan cepat diadopsi oleh negara-negara lainnya. Dalam sistem withholding, wewenang untuk menentukan pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pihak ketiga, bukan oleh fiskus dan bukan oleh wajib pajak. Misalnya pajak penghasilan atas gaji, upah atau honorarium yang dihitung oleh pemberi kerja. Pada prakteknya, sistem withholding ini diimplementasikan di Indonesia pada jenis pajak pusat saja. Pajak daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang sangat penting, sehingga pemungutannya perlu dilakukan secara optimal. Menurut McMaster, mengatakan bahwa mengoptimalkan penerimaan pajak dapat dilakukan apabila pemerintah mampu memperhitungkan dengan seksama antara potensi pajak yang ada dengan biaya yang diperlukan untuk meningkatkan penerimaan pajak tersebut. Penyempurnaan undang-undang tentang pajak daerah memberi peluang kepada daerah
untuk melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pajak daerah. Di samping untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan ketentuan perpajakan daerah, juga dimaksudkan untuk menyederhanakan peraturan daerah yang mengatur masing-masing jenis pajak daerah. Untuk menciptakan keseragaman pelaksanaan pemungutan pajak daerah, ditetapkan ketentuan formal yang merupakan pedoman umum pemungutan pajak yang terpisah dari ketentuan material perpajakan daerah. Pada dasarnya, setiap wajib pajak membayar pajak daerah yang terhutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau Official Assessment System, atau dibayar sendiri oleh wajib pajak atau Self-Assessment System, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemungutan pajak terhutang berdasarkan surat ketetapan pajak merupakan pembayaran pajak terhutang oleh wajib pajak berdasarkan penetapan kepala daerah dengan menggunakan 1. Surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, atau 2. Surat pemberitahuan pajak terhutang. Jenis pajak daerah yang pemungutan pajak terhutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau Official Assessment System dewasa ini dijelaskan sebagai berikut. 1. Pajak kendaraan bermotor. 2. Bea balik nama kendaraan bermotor. 3. Pajak air permukaan. 4. Pajak reklame. 5. Pajak air tanah. 6. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pemungutan pajak terhutang dengan cara dibayar sendiri oleh wajib pajak atau Self-Assessment System merupakan pembayaran pajak terhutang oleh wajib pajak dengan menggunakan 1. Surat pemberitahuan pajak daerah. 2. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar dan atau 3. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan. Jenis pajak daerah yang pemungutan pajak terhutang dengan cara dibayar sendiri oleh wajib pajak dijelaskan sebagai berikut. 1. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor. 2. Pajak rokok. 3. Pajak hotel. 4. Pajak restoran. 5. Pajak hiburan. 6. Pajak penerangan jalan. 7. Pajak mineral bukan logam dan batuan. 8. Pajak parkir. 9. Pajak sarang burung walet. 10. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 96, ada beberapa hal penting dalam pemungutan pajak daerah yang harus diketahui oleh wajib pajak, sebagaimana dijelaskan berikut. 1. Pemungutan pajak dilarang diborongkan. 2. Setiap wajib pajak membayar pajak yang terhutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. 3. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan kepala daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. 4. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada tersebut berupa karcis dan nota perhitungan. 5. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan atau SKPDKBT.